Selamat siang. Hari ini kita lanjutkan kembali program podcast Amkolabora Institute atau familiar kita kenal dengan Am Podcast. Dan hari ini kita punya tamu yang sangat spesial. Beliau bernama Dr. Engineering IB Ilham Malik, sehari-hari sebagai dosen di Institut Teknologi Sumatera dan juga merangkap sebagai advisor di bidang transportasi di IKN ya Bang ya, kalau Ya, tidak salah silap saya. ya, Oke, jadi kita beruntung sekali siang hari ini di waktu beliau yang sangat sibuk, beliau berkesempatan untuk berdialog dengan kita dalam podcast hari ini. Dan ada beberapa hal yang mungkin akan sangat bermanfaat buat pemirsa ketika menyimak paparan dari beliau, terutama soal topik kita hari ini sangat sangat challenging sekaligus sangat menarik ya, karena kalau Gen Z bilang sedang hype soal Green City ya atau kota hijau. Nah, perspektif Bang Ilham yang menulis di banyak newspaper ya, di Kompas, di Lampung Pos, dan di tempat lain soal infrastruktur kota, soal transportasi ini akan sangat menarik untuk kita simak. Dan saya yakin pengetahuan baru juga akan kita peroleh ketika kita menyimak paparan dari Bang Ilham Malik. Oke, mungkin kita mulai dari tataran konsep dulu ya Bang Ilham ya. Apa sih ya. Bang yang dimaksud dengan Green City? Baik, terima kasih Bro Ariska dan juga teman-teman di MCO TV ya. Memang isu Green City ini memang sudah mulai ya familiar di tempat kita dan berbagai upaya di level internasional, nasional dan juga sampai sekarang masuk ke level regional itu sudah mulai menggaung. Dan memang Green Paham? City itu diharapkan bisa menjadi kosakata yang familiar di seluruh masyarakat kita, termasuk di government. Nah, walaupun tantangannya tentu ada di leader city ya, para manajer kita memang masih belum begitu familiar dengan istilah-istilah ini dan bagaimana secara konseptualnya. Sementara itu, sebenarnya Green City ini adalah sebuah skematik atau konsep pengembangan perkotaan yang tidak begitu rumit ya, karena dia lebih menekankan pada dua hal, yaitu pada kenyamanan warganya dan kedua adalah keramahan seluruh aktivitas perkotaan itu dengan lingkungan hidup. Nah, jadi seluruh aktivitas yang perkotaan yang sustain ya, mulai dari perkantoran yang seluruh sistemannya itu green, mulai dari listriknya, pengelolaan air limbahnya, lalu kemudian air kondisionernya yang sedikit karena begitu banyak penghijauan di sekitarnya. Itu juga sudah sangat sudah menandakan bahwa ini adalah salah satu ciri dari Green City ya. Karena Green City ini memang dari konsepnya dia memang skala besar, tapi dia dalam praktisnya dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, jadi tadi saya sampaikan dari perkantoran pemerintah bisa seperti itu. Lalu dari sisi transportasinya, mayoritas masyarakat bisa menggunakan angkutan yang ramah lingkungan. Tetapi memang ramah lingkungan jangan diartikulasikan bahwa ini harus EV semua ya. Nah, ketika mayoritas pergerakan kota itu menggunakan public transport saja, itu saja sudah masuk dalam kategori Green City. Lalu energi listrik kita itu menggunakan bahan bakar yang baru terbarukan gitu seperti tenaga surya, gelombang, angin dan macam-macam. Jadi secara konseptual sebenarnya Green City seperti itu. Nah, di antaranya juga ada soal ruang terbuka hijau yang dominan di perkotaan dan penghijauan juga ada di mana-mana. Jadi ini sebuah pola hidup dan aktivitas perkotaan yang memang dekat dengan lingkungan dan menyatu dengan lingkungan. Kira-kira begitu, Pak Ariska. Terima kasih Bang. Menarik konsep Green City ini sebenarnya ya. Ya, Sejauh yang Bang Ilham lihat ya, bagaimana sih peran pemerintah ya dalam mendorong keberadaan Green City yang masif di Indonesia, yang apa ya, yang lebih meluas ya, tidak hanya di kota-kota besar konsep ini dipakai. ya.
Sayangnya Green City ini memang masih skala gaungan dari pemerintahnya ya. Dia menggaung tetapi tidak menajam gitu. Jadi gaungannya ada, tapi itu tidak betul-betul menyentuh kehidupan masyarakat. Karena memang orang melihat ada anomali. Anomalinya adalah regulasi kita memang belum betul-betul mengadopsi Green City, Green Development atau Sustainable Development. Lalu kemudian yang kedua, gaungan ini malah dibebankan kepada warga, kepada masyarakat supaya mengadopsi green transportation, green habits dan macam-macam ya, green life itu. Hmm. Tapi Ya, 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 ya. pemerintah sendiri itu enggak gitu, enggak melakukannya. Sehingga akhirnya ada gaungan, ada semacam program atau kegiatan, tetapi dia tidak menyentuh hakikat dari Green City itu. Nah, karena kita tahu juga bahwa mayoritas aktivitas yang terlihat yang dilakukan oleh pemerintah, pembangunan-pembangunan apapun, itu ternyata tidak mengadopsi green development. Mulai dari gedung yang dibangun kah, pelabuhan kah, multi infrastruktur ya. Mulai bukan saja infrastrukturnya yang tidak ramah lingkungan, mulai dari dia pematangan lahan pun sampai dia mulai konstruksi pun tidak menganut green development itu. Makanya akhirnya Green City sekarang ini masih berupa ide-ide biasa ya. Belum menjadi sesuatu yang memang betul-betul Yang justru sebenarnya kita berharap, Hmm. justru sebenarnya kita berharap pemerintah jadi katalisator. Justru paparan abang itu atau analisis abang justru sebaliknya ya. Ya, Sebaliknya betul. justru pemerintah berharap masyarakat lah yang mengambil inisiatif begitu. Yang Betul. harusnya tidak seperti itu ya. Betul. Jadi ada apa namanya ketimpangan ya antara konsepnya dengan realitas yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, ada contoh nggak Bang, Green City yang menurut Bang Ilham dalam analisis Bang Ilham dan perspektif Bang Ilham sudah cukup layak disebut Green City di Indonesia begitu. Kota manakah itu Kalau begitu? kalau Mungkin pemirsa kalau di juga mau tahu Indonesia nih belum kan ada. Kalau di Indonesia standarnya ya, itu. eh, memang belum ada ya di tempat Hmm. kita di Indonesia belum ada. Beberapa kota memang sudah mencoba ya ketika mayornya atau wali kotanya atau gubernurnya seperti di DKI Jakarta berupaya untuk menghadirkan Green City itu dalam skala-skala kecil. Mulai dari memperbaiki riverside-nya ya supaya dihijaukan kembali dan dibebaskan dari bangunan-bangunan yang mengokupasi lahan sungai. Itu adalah salah satu upaya untuk mengembalikan ruang terbuka hijau milik perkotaan. Kemudian menghadirkan public transportation mulai dari LRT, MRT, subway dan macam-macam itu dalam rangka untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi yang dominan bahan bakarnya fosil. Nah, jadi kalau kita lihat memang belum ada sebenarnya yang sampai ke leveling setengahnya Green City gitu. Nah, karena memang Green City ini eh, Ya. akhirnya memutarbalikkan pola hidup kita yang sekarang kan tidak green ya. Dan kita sudah terlalu jauh melangkah untuk tidak green. Dan akhirnya ketika kita kembali menjadi green, menjadi hijau lagi, misalnya sustain lagi aktivitas kita, menjadi terasa terbelakang. Contohnya misalnya bangunan-bangunan banyak open space-nya, lalu tidak mengandalkan AC, tidak mengandalkan listrik, gitu. Itu sekarang dianggap tidak modern. Nah, implikasinya Benar, benar, orang benar, enggan untuk benar. membangun bangunan yang ramah lingkungan gitu. Padahal kalau itu diserahkan pada arsitek yang memang paham soal soal green building, maka dia akan mengakomodasi itu. Bagaimana mengatur tata cahaya dan tata udara supaya meminimalisir penggunaan energi fosil, kira-kira gitu. Dan juga air conditioner Jadi lah. memang nampaknya ada apa ya? Ada semacam eh, eh, apa ya? Teknologisasi yang kita pakai hari ini sebenarnya justru itu tidak mendukung konsep Green City gitu ya, seperti AC, Betul. seperti apa penggunaan-penggunaan alat-alat rumah tangga yang berbasis pada energi yang tidak hemat begitu ya. Itu Ya. itu gimana kalau dalam pandangan Bang Ilham sendiri? Ya, itulah yang memang sampai ke level advance dari sisi Green City-nya sampai ke sana ya. Menyentuh betul dari kehidupan Mhm. masyarakat kita yang ramah pada lingkungan seluruh aktivitasnya. Cuman ya itu, dia berbenturan dengan kultur ya. Kultur kita yang sekarang modern,
kemudian Ya, pola-pola hidup kita yang sudah modern, itu akhirnya memang sedikit bertentangan dengan konsep yang diinginkan oleh Green City. Jadi kita kembali ke alam itu, menyatu dengan alam, nah ini yang agak sulit. Tetapi uniknya, dianggap tidak modern begitu ya. ya, tetapi uniknya Ya. kita orang kota itu sebenarnya kan merindukan juga suasana yang hijau terbuka, banyak aliran sungai ya, banyak sungai-sungai yang mengalir jernih dan kemudian kita nongkrong-nongkrong di sana gitu. Jadi kita merindukannya tetapi di dalam aplikasinya dalam kehidupan kita itu tidak mudah. Nah, karena itu benar seperti yang Bro Ariska sampaikan tadi, memang harusnya government yang melakukan itu mulai dari membangun gedung-gedung milik pemerintahan yang ramah lingkungan, green development, green building. Juga dia membangun ruang-ruang terbuka, tempat aktivitas masyarakat yang juga memang green building. Nah, tapi kalau kita lihat ini sayangnya hal-hal semacam itu karena dari sisi dokumen pembangunannya itu belum bermazhab green development, akhirnya nggak ada itu di dalam RPJP, RPJM, RTRW dan macam-macam. Walaupun minimal dia tidak walaupun dia menyebutkan, tetapi dalam program dan kegiatannya tidak mengarah ke sana. Akhirnya kita menunggu munculnya wali kota atau gubernur yang ngeh dengan itu, mengerti tentang itu dan concern. Dan itu pun akhirnya menjadi sebuah terobosan dalam pembangunannya. Cuman dia akan berhadapan dengan sumber daya manusia di birokrasinya yang memang nggak akan paham soal green city dan green development. Jadi kita dari hulu sampai hilir itu berhadapan dengan kenyataan bahwa kesadaran itu bukan ketidaksadaran itu bukan hanya di masyarakat, tetapi memang juga di perangkat-perangkat pemerintahan juga, gitu. Jadi yang menarik itu ternyata dalam analisis Bang Ilham menyatakan bahwa em, apa ya, yang terjadi itu justru sekarang Green City itu konsepnya berjalan kalau ada individual inisiatif. Hmm. Misalkan ada sosok kepala daerah yang visioner, itu baru jalan gitu ya. Ya, Kalau kepala kepala daerah tidak berpikir sana tidak akan jalan begitu. ya. Artinya kan ini sebenarnya individual leadership ya. Hmm. Sementara kita kan pengen mendorong ini menjadi apa sistem systematic leadership ya. Jadi leadership yang tersistematik gitu ya, bukan hanya individual. Jadi politisasi itu tidak terjadi ya di negara-negara maju seperti Jepang misalkan. Artinya bisa profesional aja gitu birokrasi untuk mendorong green Persis. cities gitu. Persis. Jadi memang mereka kan nggak begitu concern kan dengan isu-isu politik kan ya. Yang di birokrasi sudah nyaman dengan kehidupan di birokrasi karena mereka akhirnya terbebas dari urusan teteh bengek gitu. Jadi mereka sangat concern. Apalagi karena ekonominya sangat kuat, maka akhirnya apa yang ada sekarang ini mereka hanya melakukan regenerasi urban development. Jadi urban regeneration itu yang mereka lakukan. Jadi daerah-daerah yang sudah tua itu mereka mudahkan lagi karena sudah tuntas, Bro Ariska. Apapun yang Mhm. dibutuhkan oleh Jepang, tanda kutip itu sudah tuntas. Jadi yang sekarang ini terjadi adalah aging infrastructure aja. Nah, ketika aging infrastructure terjadi, maka mereka mempermudahkannya lagi. Tapi apakah dia akan di scale up lagi? Dia nggak perlu di scale up lagi karena dari sisi kebutuhannya memang sudah memadai, Sudah terpenuhi. sudah terpenuhi. Jadi memang secara Nah, konseptual dia pada sekali. pada posisi itu peran swasta di mana, Pak? Nah, peran swasta ini kalau di Jepang ya. Ya, kalau di Ya, Jepang dan kalau di mungkin Jepang refleksi dalam konteks Indonesia juga nanti. ya, oke. Kalau di Jepang memang swasta kan mereka kan sangat ini ya, sangat patuh dengan government-nya ya. Ini yang saya tahu dari sisi pembangunan ya terutama ya. Mungkin hal-hal lainnya saya tidak begitu mengetahui. Tetapi yang kita lihat swasta itu nggak lagi ngapa-ngapain karena memang menu pembangunan dan perizinan pembangunannya itu memang sudah ada di pemerintahan itu. Dan pemerintah nggak Hmm. perlu lagi ngerancang-ngerancang apa. Ketika mereka mau bikin perumahan atau apartemen, klik ini, syaratnya udah ada. Government nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Ya, ya, ya. Jadi akhirnya memang sudah tuntas dengan mesin. Jadi sesuatu yang bersifat statis itu nggak perlu lagi itu face to face antara sesama orang, tetapi dia cukup dengan mesin sehingga standar servicesnya sama. Jadi Iya, ketika betul, betul. kalau mereka ketemu, maka nanti kalau lagi baik ya baik si birokratnya, kalau enggak ya enggak gitu.
Nah, karena mencegah itu mereka pakai mesinisasi. Makanya mereka yang namanya AI sebenarnya sudah dari dulu lah dalam skala-skala kecilnya. Kalau birokrasi kita kuat, berisi orang-orang hebat, ya saya kira yang namanya kegiatan politik nggak akan bisa masuk ke dalam kegiatan birokrasi. Bang Ilham, ini kan konsep Green City itu konsep yang sangat luas ya. Hmm, Artinya kalaupun harus ada pembenahan dari skala prioritas nih, hmm, ya kan, apakah transportasi, apakah infrastruktur air minum, apakah infrastruktur energi. hmm, Nah, sebenarnya kalau kita lihat skala prioritas ya, hmm. mana sih yang harus dahulu dibenahi gitu? Kalau kita mau menuju Green Cities gitu. Repotnya di Indonesia Infrastruktur itu, mana dulu yang harus dibenahin ya, ini? Mana yang repotnya di paling? Indonesia itu Mungkin kalau transportasi kali ya, atau gimana? Karena ya kan polusi di mana-mana itu akibat transportasi itu. kalau kita Silakan, lakukan Bang Ilham. scoring, ternyata semuanya masuk prioritas, angkanya sama. Prioritas ya. Sehingga ketika kita bilang air minum, ya benar juga. Kemudian Hmm. penyediaan energi yang ramah lingkungan, iya benar juga gitu. Nah, transportasi Hmm. benar juga dan macam-macam. Jadi memang kita punya tantangan di situ. Tapi apapun apapun opsinya, selama memang itu dituntaskan dari A sampai Z-nya, maka dia akan mudah. Nah, cuma kalau misalnya saya, karena saya orang transport, saya kira memang pembangunan public transport itu menjadi tantangan di tempat kita. Karena dia kan nyata ya, real dan bisa dinilai Ya, kan. betul. Terlihat, bisa dinilai oleh siapapun, bisa uh, review oleh banyak orang kayak gitu. Nah, memang public transportation yang harus dikembangkan. Itulah sebabnya program Presiden sekarang ya, Pak Jokowi yang mengembangkan 40 kota metropolitan untuk diperbaharui gitu. Walaupun sekarang masih dicicil, itu sebenarnya sebuah konsep yang sangat bagus dan ini memang sudah pelan-pelan dilaksanakan oleh Bappenas. Tetapi yaitu ketika Bappenasnya datang ke kota yang katanya 40 itu, satu di antaranya mereka datangi, kota itu ternyata memang sangat blank dengan konsep Green City. Jadi akhirnya memang Gitu birokrasi ya. ini yang akhirnya nggak ngeh. Jadi ketika nggak ngeh, kita tanyakan, apakah Anda paham soal Green City? Mereka nggak paham. Oke ya, macam-macam lah ya. Artinya dalam konsep yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, apakah ada regulasi soal Green City? Nggak ada. Apakah RT RW, kemudian RPJM, RPJP, Renstra dan macam-macam sudah mengadopsi Produksi. konsep Green Development? Nggak juga, belum. Apakah orang-orang yang masuk di dalam birokrasi, misalnya untuk jabatan-jabatan tertentu, itu sudah dipastikan dia memang memahami dan tahu bagaimana taktikal dalam mengembangkan green development di dinasnya masing-masing? Nggak tahu. Nah, jadi akhirnya memang ada problem besar sekali Iya. kita dari sisi itu. Jadi Tapi bukan jadi berarti ibaratnya bukan hanya problem infrastruktur tapi suprastruktur juga ya. sayangnya pemerintah kota ternyata enggak menjadi manajer kota. Jadi agak beda ini. Jadi Iya, iya, iya. karena mengarrangement apa saja perlu disiapkan dibangun pembiayaannya dari mana itu nggak ada. Jadi, karena itu tantangan kita sekarang adalah bagaimana mengcreate setiap dewan yang masuk, setiap government yang baru terbentuk, setiap kepala daerah yang terbentuk itu bisa diedukasi ya, maka diedukasi soal green development. Makanya Oh, jadi mungkin maksudnya, semacam Lemhanas. ya maksudnya pendidikan atau pelatihan buat lokal leader Hmm, untuk hmm, bisa memaknai konsep Green City lebih mendalam itu harus lebih intensif gitu ya. betul, Sehingga kemudian ada semacam kesadaran internal dari mereka untuk kemudian mendorong itu menjadi public policy yang mereka buat begitu. betul. Dan apakah ini berjalan, Bang, konsep ini? Artinya apakah pelatihan-pelatihan untuk kepala-kepala daerah ini sudah pernah digagas atau ya katakanlah berjalan begitu? Dalam Karena skala kayaknya kecil, kalau luar negeri hanya evenan kayaknya ya. ya kalau di luar negeri kan Maksudnya event. apakah dalam konteks kita gitu ya, pemerintah gitu, mulai memikirkan hal-hal yang sifatnya edukasi begini begitu ke lokal leader gitu. Ya kalau ya mungkin ada ya satu dua atau berapa kegiatan semacam itu untuk membangun kesadaran soal apa pembangunan yang ramah lingkungan misalnya gitu kan atau lingkungan hidup perkotaan. Tetapi dia bukan meworkshopkan para lokal leader itu kan. Jadi misalnya harusnya kan ketika lokal leader itu datang ke situ
mereka diajari secara teorikal, lalu dia diminta untuk merancang program apa yang mau dia terapkan di kotanya yang ramah lingkungan untuk kemudian didiskusikan di dalam forum itu kan, semacam workshop lah gitu. Tetapi ternyata kan Iya enggak. benar. Jadi hanya sekedar seminar, diskusi, pembelajaran. Lalu setelah ditanya misalnya gimana menurut Bapak soal ini? Kayaknya susah lah Pak. Ya kayak ini terlalu idealis katanya. Jadi akhirnya memang mereka sendiri juga apatis dengan apa yang disampaikan. Tetapi bukan karena konsep Green Cities ini terlalu idealis sebenarnya, tetapi lebih pada keterbatasan kemampuan lokal leader untuk mentaktiskan konsep dari Green City itu dalam program pembangunan mereka. Hanya yang green. Tetapi adalah memastikan yang namanya daerah catchment area itu terbebas dari bangunan. Itu yang harus jadi green development-nya. Lalu setiap daerah-daerah yang cekungan di mana tempat penampungan air itu dikembalikan lagi menjadi tempat penampungan air. Makanya di Jakarta kan diupayakan karena memang mereka punya dana yang cukup besar kan, ada 80 sampai 100 triliun dalam APBD-nya. Jadi mereka bisa ketika ada banyak warga tinggal di sana, lalu mereka dorong untuk membangun kampung susun atau rumah susun, dipindahkan dan pasti lama proses pemindahannya dan pasti ada proses sosial politik yang agak rentan di situ kan ya. Bung Ariska pasti lebih paham. Dan akhirnya memang pelan-pelan tetapi akhirnya kita bisa mencapai pemanfaatan lahan yang memang sesuai dengan peruntukannya. Nah, jadi Jakarta, Bandung, kemudian Surabaya, Semarang, Bandar Lampung, Palembang, semua kota kita, ada 98 kota di Indonesia, itu punya problem yang sama seperti itu. Yaitu kelemahan Iya. dalam memahami dan memaknai apa yang disebut dengan green development. Jadi mereka sekarang ini mentaktikal green development ketika ada banjir, perbaiki drainase. Nah, ini akhirnya tidak mengadopsi green development. Kalau di Jepang seperti disampaikan tadi dan mungkin Bro Ariska juga kan di Eropa juga begitu. Sungai-sungai ya memang sesuai dengan fungsinya. Kemudian permukiman berada di tempat-tempat yang memang tidak mengokupasi lahan untuk kegiatan alam kan. Jadi ya yang hak alam dikembalikan menjadi hak alam, hak manusia dikembalikan hak manusia. Di dalam konsep perencanaan tata ruang sebenarnya sudah dibuatkan itu. Ada yang disebut dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sudah ada. Cuman dalam menerjemahkan Secara pemaknaan dari kawasan lindung kawasan budidaya ini yang tidak yang beragam gitu. Jadi akhirnya belum ada clue-nya di dalam merencanakan kota yang baik, yang green development tadi, green city. tadi paparannya kan sangat menarik tuh. Ternyata memang problemnya itu lebih pada bagaimana konsisten dengan apa yang sudah direncanakan kan. Ya, sebenarnya kalau dia kan memang kita ada fenomena ya, ada lahan milik warga berada di dalam daerah atau dalam kawasan yang kita masuk kategorikan sebagai kawasan lindung. Harusnya kan secara konsep dia tidak boleh ada bangunan apapun di situ. Tetapi itu milik orang kan. Secara sederhana orang beberapa pihak akan mengatakan ya harusnya dibeli dong. Dibeli oleh pemerintah baru bisa mengatur-aturnya. Tetapi kan fungsi pemerintah kan memang dia membuat regulasi kan mengatur. Nah, cara mengaturnya bukan dengan melarang pembangunan, tetapi dia mengatur ada berapa KDB atau koefisien dasar bangunan yang boleh berada di lahan tersebut. Misalnya, dia menetapkan bahwa yang namanya bangunan tidak boleh melebihi 20% atau 30% dari luas lahannya. Jadi bangunan hanya boleh sebesar itu. Nah, tetapi itu harus secara konsisten dilakukan. Kalau di tempat kita sekarang ini beberapa kota termasuk misalnya di Bandar Lampung, kita melihat di Kemiling sebenarnya sudah menerapkan itu. Sayangnya dia mengatakan bahwa 30%-nya harus RTH, jadi boleh 70%-nya bangunan. Sudah memiliki IMB. Yang ada adalah bangunannya berdiri baru keluar IMB. IMB pun itu tidak percis sama seperti apa yang ada di bangunan. Nah, ini fenomena juga tempat kita. Jadi harusnya koefisien dasar bangunannya itu misalnya di sebuah area hanya boleh 50% saja lahan terbangun, tetapi karena kenyataannya bangunan itu sudah berdiri duluan, ya, sudah berdiri duluan, baru kemudian IMB-nya keluar, bangunan itu sudah 80% dari luas lahannya. Tapi ada kong kali kong di belakang itu lalu kemudian IMB bisa keluar. Padahal harusnya kan secara logika dia IMB dulu baru boleh ngebangun. Nah, banyak fenomena semacam itu, ada
ada inkonsistensi baik itu di dalam dokumen dan pelaksanaannya, ya. Ini yang menjadi problem. Dan juga government itu tidak secara konsisten juga menerapkan kebijakan itu. Jadi ibaratnya kita sekarang ini berada di semua lini ya problemnya itu. Problemnya ada di semua lini yang ya memang bagi sebagian pihak mungkin agak membingungkan ini mulainya dari mana ini. Makanya kemudian penguatan sumber daya manusia di level perguruan tinggi itu harus dilakukan secara maksimum dan mungkin kita sangat berharap pada birokrasi tadi. Kita berharap birokrasi punya kepedulian soal itu. Kalaupun misalnya ingin lebih lebih advance misalnya lagi adalah memastikan yang namanya partai politik itu memang juga mendidik kadernya pada isu-isu soal green development tadi. Jadi sebenarnya kalau kita boleh kasih kesimpulan awal, memang complicated ya green city policy di Indonesia ini karena melibatkan banyak banyak stakeholder dan masing-masing stakeholder itu punya political interest yang berbeda begitu ya. Ini yang Betul. mungkin membuatnya berbeda dengan Jepang yang mana mereka punya tujuan dan komitmen yang sama ya, sehingga kemudian agak agak mudah untuk menggerakkan resource yang ada menuju atau mendorong green city itu gitu ya. Betul. Nah Itu ini pun mungkin pertanyaan terakhir Bang Ilham, pertanyaan terakhir nih, harapan Bang Ilham sebagai peneliti, sebagai akademisi, sebagai aktivis lingkungan ya terhadap eh, apa ya mendorong lah ya mendorong city yang lebih greener lah ya di Indonesia itu seperti apa? ya, ya karena kita bermain di ranah pendidikan, kemudian penelitian kayak gitu ya, Bro Rizka dan teman-teman semua, kemudian di pengabdian. Saya sebenarnya sudah berupaya ya, pribadi dari tahun 2005 itu gini, memilih jalan untuk menjadi aktivis dokumen pembangunan aja lah. Jadi kenapa? Karena kita banyak menemukan dokumen-dokumen yang ada sekarang ini itu adalah dokumen-dokumen yang banyak anomalinya, ada banyak kekurangannya. Nah maka kemudian ini harus harus didampingi ya pemerintahan mulai dari menyusun RPJP, RPJM, bla bla blanya supaya dia menjadi dokumen yang menggait pembangunan menjadi green development, baik itu di area perkotaan, green city maupun di dalam skala yang lebih besar lagi. Nah, jadi kita harus memastikan minimal meskipun orangnya belum ada, SDM-nya belum ada, macam-macam belum ada, tetapi kita memastikan yang namanya guidance pembangunan itu memang sudah mengadopsi itu. Itulah kenapa lembaga-lembaga donor kan itu lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pendampingan pengembangan perkotaan, tetapi di penyiapan dokumen perencanaannya. Gitu. Karena apa? Karena memang perencanaan ini yang menjadi pegangan. Ini masih bisa dinilai gitu. Jadi ibaratnya kalau kita punya kitab suci dari green development, maka siapapun akhirnya bisa kita beri bacaan itu supaya mereka memiliki kesadaran. Majornya kah, birokrasi kah, partai politik kah, ataukah dewan kah, atau masyarakat karena bukunya itu sudah benar panduannya, maka dia menjadi benar. Jadi kalau saya berharapnya, Bro Rizka, banyak dari teman-teman generasi muda, walaupun kita masih muda juga, tapi kita tahu Gen Z juga masih sangat banyak. Saya sangat berharap ada yang betul-betul concern untuk memastikan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan kita itu benar adanya. Dan ini kita nggak bicara kalau menjadi aktivis dokumen pembangunan itu kan berarti dibayar nggak dibayar kita akan mengurusi itu. Kita akan mengopeni itu. Jadi kita bukan memperbaiki dokumen itu ketika dibayar, enggak. Itu bukan aktivis kan? Aktivis itu adalah ketika kita melihat bahwa dokumen itu ada problem, maka kita mengingatkan government bahwa ini ada kelemahan-kelemahan dan kemudian bagaimana menyempurnakannya. Nah, kita kekurangan SDM di arah sana dan SDM yang seperti itu saya kira karena jumlahnya sangat terbatas, kita harapkan bisa menjadi penggerak untuk menyiapkan dokumen-dokumen panduan pembangunan perkotaan yang green itu terjadi gitu. Jadi mereka lah yang menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang green tadi. Mungkin itu saya harapannya begitu, Mas Ariska. Ya, terima kasih Bang Ilham, pemirsa Amko TV. Tadi kita sudah lebih dari 30 menit, mungkin hampir memang banyak hal yang bisa kita peroleh dari paparan dari Bang Ilham hari ini.
kami dari Ampo Labor Institute mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bang Ilham dalam podcast yang coba kita gagas. Sampai jumpa dalam diskusi-diskusi dan podcast selanjutnya. Terima kasih kita ucapkan. Dengan begitu pemirsa, kita tutup acara podcast kita hari ini. Selamat siang dan tetap bersemangat.